Hujan bulan Januari tahun 2019 turun tipis, membasahi jalanan aspal di depan kampus. Putri berdiri di bawah atap koridor, memeluk buku-buku tebal di dadanya. Angin sore membawa aroma tanah basah yang khas, sesuatu yang selalu membuatnya tenang. Dia baru saja selesai menghadiri kelas terakhir untuk hari itu. Mata kuliah teori komunikasi. Mahasiswa mulai berhamburan keluar. Sebagian berlari kecil menembus hujan, sebagian lagi menunggu di bawah atap seperti dirinya. Sore itu, tanpa ia duga, hidupnya akan berubah. Waktu itu, seorang laki-laki tinggi dengan jaket biru dongker berjalan cepat sambil menunduk, seolah mencari seseorang. Matanya bertemu dengan mata Putri, hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membuatnya menghentikan langkah. Maaf, ini jurusan ilmu komunikasi lantai 2 kan? Suaranya hangat, agak terburu-buru. Putri mengangguk. Iya, tapi dosennya baru saja keluar. Kamu mau cari siapa? Wahyu, katanya sambil tersenyum tipis. Lalu menyadari kebingungan di wajah Putri. Maksud, aku Wahyu. Aku mau titip tugas ke temen. Tapi kayaknya udah telat. Putri tersenyum kecil, mencoba menyembunyikan rasa gugup yang aneh. Oh gitu? Kalau gitu, mungkin besok aja. Dosennya strict banget soal waktu. Ada jeda canggung. Sebelum Wahyu berkata, kamu habis kelas juga? Mau bareng ke parkiran? Hujannya lumayan nih. Putri sempat ragu, tapi akhirnya mengangguk. Mereka berjalan beriringan di bawah satu payung yang Wahyu bawa. Bukan payung besar, bahkan beberapa kali bahu mereka bersentuhan. Bagi Putri, percakapan mereka ringan saja. Tentang mata kuliah, tentang cuaca, tentang betapa sulitnya mencari parkiran di kampus. Tapi di hatinya, ada rasa hangat yang belum pernah ia rasakan pada orang asing sebelumnya. Hari-hari berikutnya, mereka mulai sering bertemu. Awalnya hanya kebetulan di kantin, di perpustakaan, atau di depan fakultas. Lalu, kebetulan itu berubah menjadi kebiasaan. Wahyu sering mengajak Putri duduk bersama saat makan siang. Putri mulai tahu bahwa Wahyu adalah mahasiswa tingkat akhir yang sedang sibuk menyelesaikan skripsinya. Ia pendiam, tapi sekali bicara selalu penuh perhatian. Suatu sore, ketika mereka duduk di bangku taman kampus, Wahyu berkata, kamu tipe orang yang suka nyimpen perasaan ya? Putri terkejut. Kok bisa ngomong gitu? Soalnya dari tadi aku yang ngomong terus, kamu cuma senyum-senyum. Wahyu terkekeh. Tapi aku suka, rasanya. Tenang aja ngobrol sama kamu. Kata-kata itu sederhana. Tapi entah kenapa, sore itu Putri pulang dengan hati yang berdebar-debar. Malam itu, ponsel Putri berbunyi. Nomor tak dikenal mengirim pesan. Ini Wahyu, makasih udah nemenin hari ini. Hati-hati di jalan ya. Putri tersenyum. Ia tidak ingat pernah memberi nomor teleponnya. Mungkin Rani teman sekelasnya yang memberitahu Wahyu. Ia mengetik balasan singkat. Sama-sama, semoga skripsinya lancar. Percakapan itu singkat saja, tapi berlanjut hampir setiap malam setelahnya. Mereka berbagi cerita tentang kegiatan sehari-hari, keluhan ringan, bahkan mimpi-mimpi masa depan. Bagi Putri, ini awal yang manis tanpa ia sadari. Pelan-pelan Wahyu mulai mengisi ruang kosong di hatinya. Waktu berjalan, hujan berganti menjadi kemarau. Di antara tawa dan percakapan sederhana, Putri mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar teman. Namun, ia menahannya rapat-rapat. Baginya, belum waktunya mengungkapkan apapun. Di sisi lain, Wahyu juga tak pernah mengutarakan perasaan secara langsung. Tapi cara dia memperlakukan Putri menyediakan payung saat hujan, membawakan teh hangat saat Putri sakit, atau sekadar menungguinya pulang sudah cukup untuk membuat hati Putri yakin ada sesuatu di antara mereka. Dan sore itu, ketika matahari hampir tenggelam di balik gedung kampus, Putri sadar kehidupannya tidak akan sama lagi. Semester baru dimulai, udara pagi di kampus lebih segar dari biasanya. Putri berjalan ke arah gedung fakultas sambil membawa secangkir kopi yang ia beli di gerai depan kampus. Di tangannya yang lain, ada catatan ringkas untuk mata kuliah hari itu. Ia menatap sekeliling, mencari kursi kosong di depan kelas. Dan di sana, seperti sudah menjadi kebiasaan Wahyu duduk sambil memainkan ponselnya. Begitu melihat Putri, ia tersenyum lebar dan melambaikan tangan. Pagi Put, sapa Wahyu. Pagi, udah lama nunggu? Enggak, baru aja, jawabnya sambil menggeser tasnya untuk memberi tempat duduk. Jam kuliah belum dimulai. Mereka berbincang tentang banyak hal. Wahyu bercerita bahwa skripsinya mulai masuk tahap revisi. Tapi dosennya perfeksionis. Putri mendengarkan dengan seksama, sesekali menimpali dengan candaan.
Aku yakin kamu bisa yuk, kan kamu tekun banget. Wahyu tertawa kecil. Kalau ada lomba pujian dari Putri, aku pasti juara 1. Putri menggeleng sambil tersenyum. Candaan-candaan seperti itu mulai sering muncul, dan entah kenapa, hatinya selalu hangat setiap kali mendengarnya. Sore itu, langit mendung. Setelah kelas selesai, hujan turun deras tanpa peringatan. Mahasiswa berlarian mencari tempat berteduh. Putri yang lupa membawa payung berdiri di bawah atap koridor, menatap jalanan yang basah. Tak lama kemudian, sebuah payung hitam terbuka di hadapannya. Wahyu berdiri sambil tersenyum. Ayo, aku antar sampai parkiran. Payung itu cukup besar untuk mereka berdua. Tapi Wahyu memiringkannya sedikit ke arah Putri, membuat pundaknya sendiri basah. Putri menyadarinya. Tapi ia diam, hanya menyimpan rasa hangat itu di hatinya. Di parkiran, Wahyu menatapnya sebentar sebelum berkata, "Kalau hujan gini, hati-hati di jalan." Ya, Putri mengangguk. Kamu juga. Malamnya, ponsel Putri kembali bergetar. Wahyu, tadi basah nggak? Takutnya kamu masuk angin. Putri, enggak kok. Makasih udah diantar. Wahyu, kapan-kapan gantian kamu yang antar aku pulang. Putri, boleh. Asal kamu mau hujan-hujanan. Wahyu, kalau sama kamu, nggak masalah. Putri menatap layar ponsel lama, senyumnya tak kunjung hilang. Hari-hari berikutnya, mereka semakin sering menghabiskan waktu bersama. Kadang sekadar makan siang, kadang mengerjakan tugas di perpustakaan. Putri mulai menyadari bahwa senyum Wahyu kepadanya berbeda, lebih lembut, lebih hangat, dan lebih istimewa. Namun, rasa itu tetap ia simpan sendiri. Putri percaya, jika memang ada takdir di antara mereka, semuanya akan menemukan jalannya. Matahari sore menembus celah jendela perpustakaan, memantulkan cahaya ke meja tempat Putri dan Wahyu duduk. Tumpukan buku dan laptop memenuhi meja mereka. Skripsi Wahyu sudah masuk tahap akhir, tapi revisi dosen pembimbing membuatnya begadang beberapa malam. Putri datang membawa 2 gelas teh hangat. Ia meletakkan satu di dekat Wahyu. "Minum dulu, nanti kamu pingsan," katanya. Wahyu mengangkat wajahnya dari layar laptop. Senyumnya sedikit lelah, tapi tetap tulus. "Makasih Put, kalau kamu nggak ada, mungkin aku udah nyerah." Mereka duduk berseberangan, suara hujan tipis terdengar dari luar. Wahyu menutup laptopnya sejenak. "Put, kamu pernah mikirin nggak, 5 tahun ke depan kita bakal jadi apa?" Putri terdiam, menatap cangkir tehnya. "Kalau aku sih, pengen kerja di media, mungkin jadi penulis. Terus, ya, hidup tenang." "Kalau soal pasangan?" Wahyu tersenyum setengah menggoda. Putri mengangkat alis. "Loh, kenapa nanyanya ke situ? Ya penasaran aja," jawab Wahyu sambil mengaduk tehnya. "Soalnya, aku pengen punya pasangan yang bisa nemenin dari nol, yang ngerti aku dari awal." Ucapan itu membuat dada Putri terasa hangat. Meski ia pura-pura mengalihkan pembicaraan, dalam hati ia bertanya-tanya, apakah itu maksudnya adalah dia? Beberapa hari kemudian, Wahyu mengajak Putri menemaninya membeli jas wisuda. Meski belum resmi lulus, ia ingin bersiap-siap. Mereka berjalan di pusat perbelanjaan, bercanda tentang model jas yang terlalu besar atau warna dasi yang mencolok. Saat pulang, Wahyu tiba-tiba berkata, "Kalau nanti aku wisuda, kamu harus datang." "Gak ada alasan buat gak datang." Putri tersenyum. "Ya iyalah, aku bakal duduk di barisan paling depan, bawa bunga paling gede." Wahyu tertawa. "Janji ya?" "Janji," jawab Putri sambil mengulurkan kelingkingnya. Wahyu mengaitkan kelingkingnya, lalu menatapnya lama. Ada sesuatu di tatapan itu, seolah dia ingin mengatakan lebih banyak, tapi memilih diam. Malam itu, Putri menerima pesan dari Wahyu. "Put, makasih udah nemenin aku hari ini. Rasanya tiap sama kamu, semua beban berkurang. Aku juga senang, semoga cepat lulus yuk." "Kalau aku lulus, ada satu hal yang pengen aku lakuin." "Apa?" "Nanti aja, biar jadi kejutan." Putri menatap layar ponselnya lama. Kata-kata itu berputar di kepalanya sampai ia tertidur. Hari-hari setelahnya, kedekatan mereka semakin dalam. Tanpa disadari, janji kecil itu datang di hari wisuda menjadi pengikat yang tak terlihat. Bagi Putri, itu adalah bentuk kepercayaan. Bagi Wahyu, mungkin itu awal dari sesuatu yang lebih serius. Namun, takdir jarang berjalan sesuai rencana. Bulan November tahun 2019 datang dengan kesibukan yang tak terduga. Wahyu fokus menyelesaikan revisi skripsi dan mempersiapkan sidang akhir. Sementara Putri mulai mendapat tawaran magang di sebuah media lokal yang membuat waktunya terkuras. Awalnya,
Mereka masih saling memberi kabar setiap hari, tapi lama-lama, jarak di antara mereka terasa seperti melebar. Suatu malam, Putri mengirim pesan. "Yu, kamu udah makan belum?" Pesan itu hanya centang 2 abu-abu. 1 jam kemudian, belum terbaca. 2 jam, 3 jam. Hingga akhirnya, dini hari, baru muncul balasan. "Maaf Put, tadi lembur di lab, lupa ngecek HP." Putri membalas singkat. "Nggak apa-apa, istirahat ya." Tapi di dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan karena Wahyu sibuk ia paham itu, tapi karena semakin sering terjadi, seolah waktu bersama mereka mulai tergerus. Akhir pekan itu, Putri memberanikan diri mengajak Wahyu bertemu. Mereka memilih kafe kecil di dekat kampus. Putri datang lebih dulu, memesan minuman kesukaan Wahyu. Begitu Wahyu tiba, ia tersenyum lelah. "Maaf ya telat, tadi dosen nambahin revisi lagi." Mereka berbincang, tapi tak seperti dulu. Wahyu sering menatap ponselnya, membalas pesan dari temannya yang juga sedang menyelesaikan skripsi. Candaan yang biasanya mengalir kini hanya muncul sesekali. Putri mencoba menjaga suasana. "Nanti kalau udah lulus, kamu mau liburan kemana?" Wahyu tertawa tipis. "Nggak tahu Put, kayaknya langsung cari kerja deh." Jawaban itu singkat. Tapi bagi Putri, ada sesuatu yang hilang entah apa. Tapi ia merasakannya. Saat mereka keluar dari kafe, hujan gerimis turun. Kali ini, Wahyu tidak membawa payung. Mereka berjalan cepat ke arah parkiran motor. Putri berharap Wahyu akan menggenggam tangannya seperti dulu. Tapi itu tidak terjadi. Di perjalanan pulang, angin malam menusuk kulit. Putri memeluk dirinya sendiri, bukan karena dingin, tapi karena merindukan versi Wahyu yang dulu. Malam itu, Putri menulis di buku hariannya. "Hubungan kami tidak pernah punya label, tapi aku selalu yakin ada sesuatu di antara kami. Kini, aku takut. Aku yang merasa sendiri. Mungkin aku terlalu berharap." Ia menutup buku itu pelan, menatap layar ponsel yang kosong. Tidak ada pesan dari Wahyu malam itu. Mereka masih saling bertemu, tapi tidak sesering dulu. Putri berusaha mengerti, Wahyu berusaha hadir. Namun, di antara semua kesibukan itu, ada jeda yang pelan-pelan berubah menjadi jarak. Putri belum tahu. Ini hanyalah awal dari ujian yang jauh lebih besar. Awal 2020, kabar kelulusan Wahyu akhirnya datang. Putri senang bukan main. Ia masih ingat janjinya untuk hadir di wisuda Wahyu. Meskipun waktu itu tanggalnya belum ditetapkan. Namun di tengah kebahagiaan itu, Putri mulai memperhatikan hal-hal kecil yang mengganggu pikirannya. Dulu, Wahyu selalu mengirim kabar, bahkan untuk hal-hal sepele. Sekarang, pesan-pesan itu terasa lebih singkat. "Lagi di luar, nanti aku kabarin." Jika Putri mencoba menelepon, seringkali tak terjawab. Alasan Wahyu selalu sama. Rapat, lembur, atau sedang sibuk di luar. Putri berusaha percaya, tapi hatinya mulai merasakan keganjilan. Suatu sore, Putri mengajak Wahyu bertemu untuk merayakan kelulusannya. "Kayaknya nggak bisa Put, ada urusan sama temen," jawab Wahyu lewat pesan singkat. Putri membalas, "Teman kampus?" "Yah, gitu deh." Jawaban itu menggantung. Putri mencoba menghapus rasa curiga, tapi kata-kata Wahyu terasa terlalu umum, terlalu datar. Beberapa hari kemudian, saat sedang istirahat di tempat magang, Putri tanpa sengaja melihat foto yang diunggah seorang perempuan di Instagram. Foto itu memperlihatkan Wahyu dan beberapa teman sedang makan di sebuah restoran. Perempuan itu duduk di sebelah Wahyu, tertawa lepas, dan di captionnya ia menulis, "Sore yang menyenangkan." Apalagi duduk di sebelah orang paling seru di meja ini. Putri terdiam. Matanya menatap layar ponsel tanpa berkedip. Tidak ada yang salah secara eksplisit, tapi ada rasa aneh yang merayap ke dadanya. Malamnya, Wahyu mengirim pesan seperti biasa. "Kamu udah makan?" Putri ingin bertanya tentang foto itu, tapi jemarinya ragu. Ia takut terdengar posesif, apalagi status mereka tak pernah resmi. Akhirnya, ia hanya membalas, "Udah, kamu." Balasan Wahyu datang singkat. "Udah juga, capek banget hari ini." Dan percakapan berakhir di situ. Beberapa minggu kemudian, mereka bertemu. Wahyu tampak ceria, tapi Putri merasa ada jarak yang tak kasat mata di antara mereka. Saat mereka duduk di taman kampus, Putri memberanikan diri berkata, "Yu, akhir-akhir ini kamu sibuk banget ya?" Wahyu tertawa kecil. "Namanya juga baru lulus Put, banyak yang harus diurus." Putri mengangguk, meski hatinya ingin bertanya lebih banyak. Matahari sore mulai tenggelam. Putri menatap siluet Wahyu, bertanya-tanya apakah orang di sebelahnya masih sama, seperti yang ia kenal dulu. Hari-hari selanjutnya,
Rasa ragu itu semakin besar. Bayangan orang ketiga tak pernah jelas terlihat, tapi selalu terasa ada di sekitar mereka. Putri belum tahu, bayangan itu akan semakin nyata di waktu yang tidak ia duga. Musim hujan awal 2020 membawa udara lembab dan suara rintik hujan yang menenangkan bagi sebagian orang. Namun bagi Putri, setiap tetesan air seperti menghitung waktu yang semakin menjauhkan dirinya dari Wahyu. Semuanya bermula dari percakapan santai di chat grup teman lama mereka. Salah satu teman bercanda, "Wahyu sama Rani makin akrab aja nih. Hati-hati Put." Putri tersenyum kecut di depan layar ponsel. Nama itu Rani belum pernah ia dengar sebelumnya. Ia mencoba mencari tahu tanpa terlihat penasaran. Malam itu, ia mengetik di kolom pencarian Instagram, "Rani." Dan seperti semesta ingin bermain-main dengan perasaannya, profil Rani muncul di urutan pertama, dengan foto profil yang sama, seperti yang ia lihat di unggahan beberapa waktu lalu. Putri membuka profil itu. Banyak foto-foto ceria. Beberapa di antaranya memperlihatkan Wahyu bersama sekelompok teman. Ada satu video singkat yang membuat napas Putri tercekat. Wahyu dan Rani sedang makan di sebuah warung. Tertawa, dan Rani merekam sambil berkata, "Duduk sama orang paling asik seangkatan nih." Di bagian komentar, ada emoji tawa, ada candaan teman-temannya. Tapi yang paling membuat Putri diam adalah komentar Wahyu. "Kamu yang bikin suasananya asik." Beberapa hari kemudian, Wahyu mengajak Putri bertemu di sebuah kafe yang dulu sering mereka kunjungi. Putri datang lebih awal, memesan minuman favorit mereka. Saat Wahyu tiba, ia terlihat berbeda, lebih rapi, lebih wangi dari biasanya. Putri ingin bahagia melihat itu. Tapi pikirannya langsung teringat pada nama yang kini menghantui pikirannya. "Rani, Putri memulai dengan hati-hati. "Akhir-akhir ini kamu sering sama Rani ya?" Wahyu sempat terdiam, lalu tertawa singkat. "Oh, dia? Iya, teman kampus. Kita lagi sering bareng, soalnya dia juga sibuk ngurus lamaran kerja." Jawaban itu terdengar wajar, tapi nada suaranya datar. Tidak ada penjelasan lebih. Tidak ada upaya menenangkan hati Putri. Percakapan mereka sore itu terasa kaku. Tidak ada lagi gurauan kecil atau tatapan penuh makna. Putri merasa seperti sedang berbicara dengan orang asing yang memakai wajah Wahyu. Di perjalanan pulang, Putri memandangi jalanan basah. Air hujan di jendela motor memantulkan cahaya lampu jalan, membentuk garis-garis kabur. Sama seperti pikirannya buram, tak jelas, dan dingin. Hari-hari berikutnya, komunikasi mereka semakin jarang. Wahyu masih menjawab pesan, tapi seringkali baru berjam-jam kemudian. Putri mulai berhenti mengirim kabar lebih dulu. Ia menulis di buku hariannya, "Aku tidak tahu kapan tepatnya kita mulai berubah. Yang Ocu tahu. Aku merindukan kita yang dulu, tapi sepertinya dia sudah tidak merindukannya lagi." Suatu malam, Putri melihat story Instagram Rani. Video itu menampilkan Wahyu sedang bermain gitar di sebuah kafe kecil. Suaranya terdengar jelas. Senyumannya lepas senyum yang sudah lama tidak Putri lihat. Putri mematikan ponselnya, menatap langit-langit kamar. Ia menyadari satu hal. Mungkin, retakan di hubungan mereka sudah terlalu besar untuk diperbaiki. Awal 2021 datang tanpa perayaan besar. Pandemi yang belum mereda membuat banyak orang memilih merayakan tahun baru di rumah. Putri duduk di kamarnya, menatap ponsel yang hening. Tidak ada pesan dari Wahyu malam itu. Boken sekedar, "Selamat tahun baru." Bagi Putri, itu pertanda buruk. Beberapa minggu kemudian, Putri memberanikan diri mengajak Wahyu bertemu. "Kita udah lama nggak ketemu. Bisa nggak minggu ini?" Wahyu membaca pesannya, tapi balasannya datang 2 jam kemudian. "Maaf Put, minggu ini padat banget. Ada beberapa agenda yang nggak bisa ditinggalin." Putri menghela napas. Kata agenda kini terdengar seperti tembok besar yang memisahkan mereka. Malam itu, mereka tetap berbicara lewat telepon, tapi rasanya hambar. Kita nggak kayak dulu lagi, ya?" tanya Putri pelan. Wahyu terdiam sejenak. "Ya, kita kan udah sama-sama sibuk, Put. Wajar kalau nggak seintens dulu." Putri ingin berteriak bahwa kesibukan bukan alasan untuk berhenti peduli, tapi suaranya tercekat. Maret tahun 2021, Putri menerima undangan pernikahan via pesan WhatsApp dari seorang teman lama kampus Wahyu. Nama mempelai pria di undangan itu membuat Putri membeku. Wahyu Prasetya. Ia membaca ulang undangan itu berkali-kali, berharap matanya salah melihat. Namun di bagian bawah jelas tertulis, Wahyu Prasetya and Roni Maherani. Jantung Putri berdegup kencang, tangannya gemetar saat mengetik pesan kepada Wahyu.
"Yu, ini undangan apa?" Balasan datang singkat. "Put, aku minta maaf. Aku nggak tahu harus mulai dari mana." Mereka bertemu di sebuah taman sore itu. Putri datang lebih dulu. Duduk di bangku kayu yang basah oleh gerimis. Saat Wahyu datang, wajahnya terlihat lelah, tapi mantap. "Kenapa?" Suara Putri bergetar. "Kenapa kamu nggak bilang dari awal?" Wahyu menunduk. "Aku awalnya nggak nyangka semua akan secepat ini. Rani, dia ada di samping aku saat aku lagi jatuh. Aku merasa cocok sama dia." Putri menatapnya lama. Ada ribuan kata yang ingin ia ucapkan. Tapi yang keluar hanya, "Lalu aku ini apa, Yu? 4 tahun ini, buat kamu cuma persinggahan?" Wahyu tak menjawab. Diamnya adalah pengakuan. Malam itu, Putri pulang dengan langkah gontai. Hujan turun deras, membasahi rambut dan bajunya, tapi ia tidak peduli. Air mata bercampur dengan air hujan, dan tak ada yang bisa membedakannya. Di dalam hati, Putri tahu hubungan itu telah berakhir, bahkan sebelum ia mendapat undangan pernikahan itu. Pernikahan Wahyu dan Rani berlangsung pada awal April tahun 2021. Putri tidak datang. Ia bahkan tidak membuka media sosial selama seminggu penuh, takut melihat foto-foto kebahagiaan yang bukan untuknya. Hari-hari setelahnya terasa seperti berjalan di lorong panjang yang gelap. Ponsel Putri tak lagi berbunyi dengan notifikasi chat dari Wahyu. Tidak ada panggilan tengah malam. Tidak ada foto acak dengan caption singkat lagi "ingat kamu." Kini yang ada hanya sunyi. Putri mencoba mengisi waktunya. Ia kembali menekuni hobi lama melukis. Kanvas demi kanvas, ia penuhi dengan warna. Tapi tetap saja, setiap goresan kuas terasa seperti menuliskan namanya di antara warna-warna itu. Kadang ia pergi ke kafe yang dulu sering mereka datangi, duduk di sudut yang sama, memesan minuman yang sama, tapi rasanya tak lagi hangat. Suatu sore, saat pulang dari belanja, Putri melihat pasangan berjalan beriringan di trotoar. Laki-lakinya memakai kemeja denim, sama seperti Wahyu. Cara jalannya pun mirip. Jantung Putri berdegup cepat. Tapi ketika ia melihat lebih jelas, itu bukan Wahyu. Meski begitu, rasa sakitnya tetap nyata seolah luka itu terbuka lagi. Malam-malamnya sering ia habiskan menulis pesan di ponsel. "Aku rindu. Kalau kamu bahagia, semoga itu selamanya. Kamu pernah mikirin aku nggak? Walau cuma sebentar." Namun semua pesan itu hanya berakhir di folder draft. Tak satu pun yang terkirim. Beberapa kali Putri bermimpi bertemu Wahyu. Dalam mimpi itu, mereka duduk berdua di tepi pantai, membicarakan rencana masa depan. Saat ia terbangun, perasaan hangat itu langsung berubah menjadi hampa. Bulan demi bulan berlalu, rasa sakitnya belum hilang. Tapi ia mulai belajar berdamai. Putri menyadari bahwa menyembuhkan diri bukan berarti melupakan, tapi menerima bahwa tidak semua orang yang kita cintai akan menetap. Namun, meski ia berusaha kuat, setiap kali ada notifikasi pesan masuk, hatinya masih berharap itu dari Wahyu. Awal 2022, hampir setahun sejak pernikahan Wahyu, Putri mulai menjalani hidup yang sedikit lebih teratur. Ia bekerja, bersosialisasi seperlunya, dan sesekali ikut kegiatan komunitas seni. Senyum mulai kembali ke wajahnya, meski di dalam masih ada ruang kosong yang tak tersentuh. Di sebuah pameran seni, ia bertemu Raka, seorang fotografer yang penuh energi. Raka sering mengirim pesan, menanyakan kabar, dan mengajak Putri bertemu. Awalnya, Putri merasa nyaman. Mereka pergi ke kafe, tertawa, bahkan berbagi cerita tentang masa lalu. Namun, ketika Raka mulai menunjukkan ketertarikan lebih, Putri langsung menarik jarak. "Maaf Ra, aku belum siap," ucapnya. Raka mengangguk. Tapi sejak itu komunikasi mereka meredup. Tak lama kemudian, lewat teman kantornya, Putri dikenalkan pada Aldi, seorang pria ramah dan tenang. Aldi tidak terburu-buru. Ia sabar mendengarkan. Putri merasa aman di dekatnya, tapi tetap ada tembok yang sulit ditembus. Saat Aldi mencoba menggandeng tangannya suatu malam, Putri refleks menariknya. "Jangan, maaf." Aldi hanya tersenyum tipis. Seminggu kemudian, ia berhenti menghubungi. Bulan demi bulan, pola itu terus terjadi. Ada yang datang membawa bunga, ada yang mengirimkan pesan selamat pagi, ada yang mencoba mendekat lewat hobi yang sama. Tapi semua berakhir sama. Putri menolak, atau secara halus membuat mereka mundur. Bukan karena ia tak ingin dicintai, tapi setiap kali ada orang baru, wajah Wahyu selalu muncul di kepalanya. Senyumnya, suaranya, caranya memanggil namanya. Suatu malam,
sahabatnya, Dina menegurnya. Put, kamu nggak bisa gini terus, semua orang yang datang, kamu tutup pintunya. Sampai kapan? Putri terdiam lama. Din, aku cuma takut kalau aku buka hati lagi, aku bakal kehilangan lagi. Rasanya capek. Dina memegang tangannya. Tapi kalau kamu nggak pernah buka hati, kamu nggak akan pernah tahu siapa yang mau tinggal. Meski hatinya mulai mengerti ucapan Dina, langkah Putri tetap berat. Ia sadar, luka dari Wahyu belum sepenuhnya sembuh. Dan sampai saat itu tiba, semua pria yang datang hanya akan menjadi pengunjung singkat di hidupnya. Akhir 2023 datang dengan langit musim hujan yang kelabu. Putri duduk di balkon apartemennya, memegang secangkir kopi panas. Di hadapannya, hujan turun deras, membentuk tirai air yang menutup pandangan ke jalan raya di bawah. Tidak ada notifikasi pesan masuk di ponselnya. Tidak ada suara panggilan dari seseorang yang menanyakan lagi apa. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, hening itu terasa tidak menyakitkan. Tahun itu adalah tahun ketiga tanpa Wahyu. Dan tahun kedua di mana banyak pria datang dan pergi. Malam pergantian tahun, ia memilih tinggal di rumah, duduk di lantai dekat jendela besar. Lampu-lampu kota berkelip, suara kembang api mulai terdengar di kejauhan. Ia menulis di jurnalnya, tahun ini aku belajar bahwa tidak semua kehilangan harus segera diganti. Kadang, kita hanya perlu duduk diam, menerima, dan membiarkan hati bernapas. Tangannya bergetar sedikit saat menulis. Bukan karena sedih, tapi karena ia sadar betapa lama ia memaksakan diri untuk terlihat baik-baik saja di depan orang lain. Wahyu bukan lagi nama yang membuat dadanya sesak setiap kali mendengar. Kini, kenangan tentangnya seperti foto lama yang warnanya mulai memudar. Ia masih ingat tawa mereka, rencana masa depan yang pernah dibicarakan, dan janji-janji yang dulu terdengar kokoh. Tapi saat mengingatnya, Putri tidak lagi menangis. Ia hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengakui bahwa pernah ada cinta besar. Tapi tidak semua cinta ditakdirkan untuk bertahan. Suatu sore di bulan November, Putri sedang berada di toko buku, South Berbelik. Ia melihat sosok yang sangat ia kenal. Wahyu, ia mengenakan kemeja putih, berdiri di dekat rak buku fiksi, ditemani seorang perempuan yang menggendong bayi. Perempuan itu tersenyum hangat padanya, dan Putri tahu itu Rani. Mata mereka bertemu. Wahyu tersenyum kecil dan mengangguk sebagai salam. Putri membalas dengan senyum ringan. Tidak ada percakapan panjang, tidak ada pertanyaan. Apa kabar? Hanya tatapan singkat yang membawa pesan. Kita baik-baik saja, di jalan kita masing-masing. Saat mereka pergi, Putri merasakan hatinya tenang. Ternyata, inilah rasanya benar-benar melepas. Meski beberapa pria masih mencoba mendekatinya sepanjang 2023, dari teman komunitas seni, rekan kerja, bahkan kenalan lama semuanya berakhir sama. Bukan karena mereka tidak baik, tapi karena Putri belum siap membagi hidupnya lagi. Ia ingin memastikan hatinya benar-benar pulih sebelum membiarkan orang lain masuk. Aku nggak mau menjadikan siapapun pelarian, katanya suatu kali kepada seorang pria yang memintanya menjadi pacar. Pria itu tersenyum pahit. Aku mengerti, kalau suatu hari kamu siap, semoga kamu menemukan orang yang benar-benar tepat. Don I.A. Purji. Desember tahun 2023, Putri memutuskan bepergian sendiri ke Yogyakarta. Ia ingin melihat matahari terbit dari Punhuk Setumbu, menghirup udara pagi di Malioboro, dan duduk di kafe kecil sambil menulis. Perjalanan itu menjadi titik balik. Di kereta, ia melihat banyak pasangan saling bersandar, banyak keluarga bercanda, dan ia sendirian. Tapi untuk pertama kalinya, kesendirian itu terasa. Udah, di atas Punhuk Setumbu, saat matahari muncul perlahan dari balik perbukitan, Putri menutup mata dan berbisik pada dirinya sendiri. Aku cukup, bahkan tanpa siapapun di sampingku. Aku cukup. Malam terakhir di Yogyakarta, ia menulis surat untuk dirinya di masa lalu. Untuk Putri, di 2019. Aku tahu kamu mencintai seseorang dengan seluruh hatimu. Aku tahu kamu membayangkan hidup bersama dengannya. Tapi nanti, dia akan memilih jalan yang berbeda. Kamu akan menangis, merasa sia-sia, bahkan kehilangan rasa percaya. Tapi, dengarkan aku. Semua rasa sakit itu akan membentukmu. Kamu akan belajar bahwa mencintai tidak selalu berarti memiliki. Kamu akan berdiri lagi, lebih kuat, lebih tenang. Jangan takut sendirian, karena suatu hari nanti, kamu akan sadar dirimu sendiri adalah rumah yang paling indah. Air mata jatuh, tapi kali ini bukan air mata sedih.
Di malam tahun baru, Putri menatap kembang api dari balkon. Ia tidak memikirkan siapa yang akan menemaninya tahun depan. Ia hanya memikirkan hal-hal kecil yang membuatnya bahagia, membaca buku sambil minum teh, melukis di sore hari, dan berjalan di bawah hujan tanpa tergesa. Mungkin suatu hari nanti, ada seseorang yang akan datang, mengetuk pintu hatinya, dan memilih untuk tinggal. Tapi sampai hari itu tiba, ia akan terus berjalan, bukan untuk mencari siapapun, tapi untuk terus pulang kepada dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, Putri benar-benar merasa pivot.